Hai guys, saya di sini mau mengklarifikasi. Saya ini adalah yatim piatu yang sudah nggak punya orang tua, dan saya sendirian. Dan adik saya pun juga udah nggak ada, karena adik saya juga sudah menyusul kedua orang tua saya. Lalu ada iblis yang menjelma sebagai manusia, berpura-pura jadi orang tua saya dan menipu saya bertahun-tahun. Ketika iblis itu berada di samping saya, dirinya kerap memancing emosi saya. Dan ketika saya emosi saya direkam oleh dirinya. Tapi ketika saya berbuat baik, kebaikan saya tidak pernah direkam oleh dirinya. Saya sudah capek menghadapi iblis itu, yang menjelma sebagai manusia, yang berpura-pura jadi orang tua saya, yang kebiasaannya menjelek-jelekkan nama baik saya di belakang saya dan memfitnah saya. Ketika saya berada di rumah saya pleret, saya difitnah dengan kata sedang mencari orang tua saya. Saya difitnah dengan kata gendeng, gak waras. Hanya karena saya datang ke rumah saya sendiri yang di pleret. Saya difitnah dengan kata wis tuwek golek wong tuane. Kalau kunci rumah saya yang di pleret itu tidak digondol oleh dirinya, kalau ketika saya ke rumah saya yang di pleret, ya saya nggak akan menunggu dirinya yang menggondol kunci rumah saya. Karena kunci saya yang di rumah saya yang di pleret itu digondol oleh dirinya yang berpura-pura jadi orang tua saya, otomatis kalau saya ke rumahku yang di pleret menunggu dirinya dulu. Supaya apa? Supaya pintunya kebuka. Karena kalau kunci rumah saya yang di pleret dibawa oleh dirinya yang pura-pura jadi orang tua saya itu, bagaimana kalau saya nggak nunggu dirinya? Bagaimana kebuka pintu rumah saya itu? Bagaimana bisa kebuka? Ya nggak mungkin kebuka lah. Makanya saya yang punya attitude baik, saya orang baik. Ketika saya datang ke rumah saya yang di pleret, ya saya menunggu dirinya yang pura-pura jadi orang tua saya itu tahu diri, sadar diri, supaya dibuka pintu rumah saya itu, supaya dibuka karena dirinya yang menggondol kunci rumah saya gitu. Makanya saya ketika saya datang ke rumah saya yang di pleret, saya menunggu yang pura-pura jadi orang tua saya itu membukakan pintu. Karena saya adalah manusia yang beretitude ya. Saya bukan setan ya. Saya manusia yang punya etika baik. Justru karena saya punya etika baik, malah saya yang ditipu oleh iblis yang pura-pura jadi orang tua saya itu. Yang sering mengkritik saya, tapi dirinya sendiri kalau dikritik nggak mau. Yang sering cari-cari kesalahan saya ketika saya berada di rumah saya sendiri. Tapi jika dirinya dikritik balik nggak mau. Ngapain mengkritik saya di rumah saya sendiri? Saya aktivitas di rumah saya sendiri tuh nggak ada urusan dengan orang lain. Gitu loh. Saya ditipu oleh iblis yang menjelma menjadi manusia yang berpura-pura jadi orang tua saya itu sudah bertahun-tahun. Karena dirinya itu mengincar kunci rumah saya. Dan dirinya berhasil membawa kunci rumah saya menggunakan jurus wali-walian. Kalau kunci rumah saya digondol oleh orang lain yang pura-pura jadi orang tua saya, otomatis kalau saya ke rumah saya yang di pleret itu, saya nunggu dirinya dulu. Nunggu dirinya untuk membukakan pintu karena kuncinya digondol oleh dirinya. Kalau seandainya kuncinya nggak digondol oleh dirinya dan dielungno ke saya kuncinya, kalau saya ketika datang ke rumah saya yang di pleret ya nggak mungkin nunggu dirinya ya, saya langsung beraktivitas di rumah saya, langsung saya sendiri yang membuka pintu rumah saya kan gitu. Menyebalkan, saya yatim piatu. Iblis itu memang menyebalkan banget.
udah pura-pura jadi orang tua saya, sering menjelek-jelekkan nama baik saya di belakang saya. Dan saya juga nggak ngerti saya dibenci itu karena apa, kenapa. Padahal saya nggak pernah ada urusan dengan orang lain. Dan kalau membenci saya, kenapa harus pura-pura jadi orang tua saya? Ngapain? Itu yang saya mau klarifikasi di sini. Mungkin kalian semua yang nggak tahu permasalahan saya mungkin bingung ya. Karena permasalahan saya ini di luar nalar. Yang bisa percaya, yang bisa mendengarkan curhatan saya dengan penuh perasaan itu hanya yang pernah mengalami aja. Tapi kalau yang belum pernah mengalami pasti akan menganggap saya halu atau bagaimana. Saya sudah paham. Dan saya sering difitnah dengan kata gendeng. Gendengnya saya di mana? Saya sering tanya itu tapi nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban sama sekali. Saya pernah difitnah gendeng oleh haters. Dan ketika saya tanya gendengnya saya di mana, nggak bisa jawab dirinya. Saya sangat marah. Jelas ya. Saya sangat marah ketika saya difitnah dengan kata gendeng, gila, gak waras. Karena terus terang saja saya tanya ya, gendengnya saya di mana, gak warasnya saya di mana. Ketika saya tanya itu gak ada jawaban dari mereka. Itu yang membuat saya marah. Saya tanya gendengnya saya di mana. Dan ketika orang yang pura-pura jadi orang tua saya itu membawa kunci rumah saya, lalu masuk ke dalam rumah saya berpura-pura jadi orang tua saya tidak pernah menyuruhnya untuk memasak. Karena saya bisa memasak sendiri. Saya tidak pernah menyuruhnya untuk memasak. Tetapi ketika dirinya memasak, dirinya ngomel-ngomel, gak jelas. Padahal saya tidak pernah menyuruhnya untuk memasak. Dan saya tidak pernah menyuruhnya untuk berpura-pura jadi orang tua saya. Karena saya tahu diri orang tua saya sudah gak ada. Kedua-duanya sudah gak ada. Saya bisa masak sendiri. Terus tadi ketika saya mau nonton TV, TV-nya dimatiin, di-off-kan karena saya menonton TV. Terus dirinya bilang ke saya, "Sopo sing tuku TV iki?" Terus saya bilang, "Oh, wong tuaku gak ngono," aku bilang gitu. Kalau TV itu merasa DE sing beli, ya wis angkat saja TV-nya dari rumah saya tapi ndak usah kembali ke rumah saya. Gak usah berpura-pura jadi orang tua saya karena orang tua saya nggak seperti itu. Saya bilang gitu. Aku sudah muak ditipu oleh iblis atau orang yang pintar pura-pura jadi orang tua saya. Saya sering difitnah, ya. Saya sering difitnah, wis tuwek golek wong tuane. Terus kadang ketika saya klarifikasi di live saya itu dibilang lu eta gitu. Jelas manusia itu ya. Manusia itu kalau belum makan ya, jelas apa yang dirasakan, lapar, kan gitu. Ya. Kalau sudah makan, yang dirasakan apa? Kenyang. Dirinya sering menjelek-jelekan nama baik saya di belakang saya itu memang sudah sinting. Gak waras. Ya saya nggak mau lah dijadikan sasaran omel-omelannya. Karena saya sendiri sudah tahu ya. Ya. Sudah tahu saya kalau dirinya bukan orang tua saya. Dan saya paham kalau saya yatim piatu. Dan saya nggak pernah menyuruhnya untuk berpura-pura jadi orang tua saya. Dan saya tidak pernah menyuruh mereka untuk menganggap saya sebagai anaknya. Seperti itu. Jadi mereka nggak ada hak untuk mengomel-ngomeli saya.